Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, sabdamu adalah pelita, penuntun langkah kami, dan obat penyuluh jalan kami. Kami ingin membaca dan merenungkan sabdamu. Bersabdalah ya Tuhan, hambamu mendengarkan. Penuhilah hati kami dengan sabdamu. Sabdamu adalah kebenaran. Bersihkanlah pikiran kami dari keinginan yang menyesatkan. Bukalah diri kami agar dapat mendengarkan sabdamu. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, tak kala duduk makan di rumah seorang Farisi, Yesus berkata, "Celakalah kamu, sebab kamu membangun makam nabi-nabi, tetapi nenek moyangmu telah membunuh mereka. Dengan demikian kamu mengaku bahwa kamu membenarkan perbuatan-perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu, dan kamu membangun makamnya. Sebab itu hikmat Allah berkata, aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, dan separuh dari antara nabi-nabi dan rasul-rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya, supaya dari angkatan ini dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan. Mulai dari darah Habel sampai kepada darah Zakaria yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Kamu sendiri tidak masuk ke dalam, dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam kamu halang-halangi." Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Untuk itu mereka berusaha memancingnya supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, seringkali manusia hidup dalam kepura-puraan, kemunafikan. Kemunafikan adalah sikap berpura-pura atau tidak jujur di mana seseorang menampilkan atau mengaku memiliki kepercayaan, nilai atau prinsip yang sebenarnya tidak dimiliki olehnya. Orang yang munafik seringkali bertindak tidak sesuai dengan apa yang mereka katakan. Kemunafikan bisa terjadi karena adanya rasa kurang percaya diri yang dimiliki oleh seseorang. Akibatnya dia merasa malu, gengsi, tidak percaya diri, dan takut tersaingi oleh orang lain. Oleh sebab itu, dia mencoba membuat dirinya seolah-olah mengetahui banyak hal, sehingga membuat orang lain merasa bahwa dia atau orang itu pintar, berwawasan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, bacaan Injil hari ini merupakan lanjutan dari permenungan kita kemarin, yakni Yesus yang mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Hal ini disebabkan karena mereka menyalahgunakan posisi mereka sebagai pemimpin rohani dari orang-orang Yahudi pada saat itu. Yesus menyoroti dan mengecam sikap mereka yang tampaknya religius, tetapi sebenarnya menolak kebenaran Allah. Hal ini dapat kita lihat ketika Yesus mengatakan, "Celakalah kamu, sebab kamu membangun makam nabi-nabi, padahal nenek moyanglah yang telah membunuh mereka." Melalui ayat ini, Yesus mau menekankan bahwa orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat seolah-olah menghormati para nabi, tetapi sebenarnya mereka memiliki sifat dan sikap yang sama dengan leluhur mereka, yakni ingin membunuh para nabi, termasuk ingin membunuh Yesus nantinya. Kemudian Yesus juga mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dengan mengatakan, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan.
kamu sendiri tidak masuk ke dalamnya. Tetapi orang yang berusaha masuk, kamu halang-halangi. Kita mengetahui bahwa ahli-ahli Taurat adalah kelompok yang memahami hukum dan ajaran agama Yahudi dengan baik. Atau dalam istilah sekarang kita dapat katakan bahwa mereka khatam terhadap isi hukum Taurat. Seharusnya dengan pengetahuan yang mereka miliki, mereka dapat mengajari dan menjadi teladan bagi masyarakat Yahudi lainnya. Namun hal ini berbanding terbalik karena justru mereka lah yang tidak menggunakan pengetahuan itu dengan baik. Mereka menganggap diri pintar, menganggap diri lebih baik dari orang lain. Kenyataannya mereka gagal untuk menghidupi pengetahuan yang mereka miliki. Bahkan lebih parahnya lagi, mereka menghalangi orang lain untuk mencari kebenaran dalam hukum Taurat. Ringkasnya ialah seharusnya mereka menjadi pengajar yang baik sehingga masyarakat orang-orang Yahudi pada saat itu dapat mengenal Allah. Bukan malah sebaliknya, mereka menjadi penghalang bagi masyarakat atau orang-orang Yahudi untuk semakin mengenal Allah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, melalui bacaan Injil hari ini kita dapat memetik beberapa hal untuk kita jadikan sebagai permenungan kita. Yang pertama, Yesus menginginkan dan menegaskan kepada kita supaya kita mampu hidup dalam kebenaran. Kita dipanggil untuk memiliki integritas dalam iman. Maksudnya ialah bahwa kita harus dapat menunjukkan iman kita lewat perbuatan kita. Hendaknya kita tidak terpaku terhadap pengetahuan yang kita miliki. Kita harus mau membuka diri terhadap kehendak Allah. Atau kita dapat mengatakan bahwa hendaknya kita jangan tampak religius dari luarnya saja, tetapi harus memiliki hati yang benar di hadapan Allah. Aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari, yakni dalam hidup gereja, pasti kita pernah melihat dan mengalami ada umat yang sebenarnya tidak terlalu paham terhadap hal-hal praktis tentang liturgi gereja, tetapi mereka memiliki niat dan kemauan yang baik untuk melayani gereja. Seringkali kita memberikan respon yang kurang baik terhadap mereka. Kita menilai bahwa mereka tidak seharusnya aktif di gereja karena mereka kurang memiliki pengetahuan. Seharusnya kita mendukung mereka seperti menyemangati, mengajari, sehingga mereka semakin semangat dan bersuka cita dalam melaksanakan tugas pelayanannya. Di samping memberikan pemahaman yang lebih dalam. Melalui bacaan hari ini, kita juga diajak untuk berani membuka diri terhadap sesama kita. Kita harus berani dan siap menerima kritik dari sesama kita. Yesus sering dikritik oleh orang-orang sezamannya, tetapi Yesus tidak pernah marah terhadap kritikan itu. Ia menerimanya dengan rendah hati. Yesus membalasnya dengan cara menebarkan benih-benih kebaikan terhadap semua orang, yakni dengan menyembuhkan banyak orang, mengajarkan nilai-nilai kasih dan kebaikan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada hari ini gereja juga memperingati Santo Ignatius dari Antioquia, yang merupakan seorang martir yang memberikan teladan luar biasa dalam keteguhan iman. Ia berani mati demi mempertahankan imannya. Oleh karena itu, melalui kisah Santo Ignatius dari Antioquia dan bacaan Injil hari ini, kita diingatkan supaya kita mampu mempertahankan iman kita akan Yesus Kristus dan hidup dalam kebenaran. Kita juga diajak untuk dapat membuka hati dan pikiran kita terhadap Allah sehingga kita dapat memahami dan menerima kehendak Allah dalam diri kita. Tuhan memberkati. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala rahmat kebaikan yang selalu Engkau limpahkan ke dalam diri kami. Kami juga berterima kasih atas sabda-Mu yang telah mengingatkan kami akan bahaya kemunafikan dan tanggung jawab atas akal budi yang telah Engkau berikan kepada kami. Bantulah agar kami mampu hidup dalam kebenaran dan memiliki pikiran dan hati yang bijak. Kami juga berharap
Kiranya Roh Kudus-Mu senantiasa menerangi akal budi kami, sehingga kami mampu membuka diri terhadap kebenaran-Mu. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian, seluruh niat-niat baik kita, harapan, cita-cita, keinginan dan kerinduan kita, tugas, karya, pelayanan dan aktivitas kita dilindungi, dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.